Halo, jumpa lagi bersama kami di kuliah Anorganik Fisik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan katalis heterogen basa dari serbuk kayu akasia. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Anorganik Fisik. Nama-nama anggota dari kelompok kami yang pertama Hildegardis Haolo dengan NPM 52190051. Yang kedua Gracia Rita Manafe dengan NPM 52200019. Ketiga Maria Virgin J. Kaliku dengan NPM 52200023. Yang keempat Metriana Intenteme dengan NPM 52200017. Dan yang kelima Ilona T. Deniron dengan NPM 52200045. Di bagian pertama yaitu pendahuluan. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dari sumber terbarukan dengan komposisi asam lemak dari minyak nabati maupun minyak hewani. Biodiesel dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi antara minyak tumbuhan atau lemak hewan dengan alkohol dengan kehadiran suatu katalis dan akan menghasilkan gliserol sebagai produk samping. Yang kedua yaitu metode. Yang pertama variabel yang diteliti. Variabel yang pertama itu variabel tetap. Variabel tetap yang digunakan pada penelitian ini adalah suhu karbonisasi, waktu karbonisasi, suhu impregnasi, dan kecepatan pengadukan impregnasi. Yang kedua variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah konsentrasi larutan impregnasi KOH dan waktu impregnasi. Yang berikut yaitu gambar diagram alir penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tahapan-tahapan yang diawali dengan proses karbonisasi dan aktivasi karbon, analisis karbon aktif, impregnasi ion K dan Na, analisis struktur morfologi dengan SEM, gugus fungsi dengan FTIR dan kandungan ion K dan Na yang terserap dengan AAS, kemudian pengaplikasian katalis dan analisis biodiesel. Yang berikut kita masuk pada bagian hasil. Yang pertama yaitu analisis karbon aktif. Pada tabel 1 terlihat bahwa kadar air yang diperoleh memenuhi standar berdasarkan SNI 063730/1995. Kadar air karbon aktif dipengaruhi oleh suhu karbonisasi. Nah, semakin tinggi suhu karbonisasi, maka semakin meningkat pula proses dehidrasi dalam karbon sehingga air yang terkandung semakin banyak yang menguap dan kadarnya akan semakin rendah. Kadar air yang semakin tinggi akan menyebabkan daya serap karbon semakin berkurang. Kadar abu yang diperoleh dari hasil penelitian memenuhi standar yang dapat dilihat pada tabel 1. Hal ini dikarenakan karbon aktif yang dihasilkan masih memiliki sisa-sisa bahan organik yang belum sempat menguap saat proses karbonisasi sehingga terbentuk abu. Nah, dari hasil penelitian diketahui kadar zat memenuhi syarat standar. Penetapan atau perhitungan kadar zat terbang atau kadar zat mudah menguap bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang mudah menguap yang terkandung dalam arang aktif. Yang kedua yaitu analisis unsur karbon aktif dari kayu akasia. Analisis EDS pada karbon aktif bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam karbon aktif dari kayu akasia, di mana bahan baku yang baik untuk dijadikan bahan karbon aktif ialah memiliki kandungan karbon yang tinggi. Yang berikut analisis AAS pada katalis diimpregnasi KOH. Analisis AAS pada katalis diimpregnasi KOH. Nah, pada diagram atau kurvanya bisa dilihat bahwa
Pengaruh konsentrasi larutan KOH terhadap kandungan ion kalium dalam karbon aktif pada variasi waktu impregnasi 18, 21, dan 24 jam. Kandungan ion kalium tertinggi dihasilkan pada konsentrasi 5N dengan waktu impregnasi 21 jam. Peningkatan kandungan ion kalium yang diserap oleh karbon aktif sering terjadi seiring dengan meningkatnya konsentrasi KOH yang digunakan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi KOH yang digunakan saat impregnasi, maka semakin banyak ion kalium yang terimpregnasi ke dalam karbon aktif. Yang berikut analisis SEM pada katalis diimpregnasi KOH. Analisis SEM bertujuan untuk melihat morfologi permukaan katalis. Hasil scanning berupa foto melintang permukaan karbon aktif sebelum dan setelah diimpregnasi dengan perbesaran 2000 kali. Nah, gambar ke-6 ini merupakan hasil analisis SEM pada katalis sesudah diimpregnasi. Gambar 7 merupakan hasil analisis SEM pada katalis sesudah diimpregnasi NaOH. Nah, pada gambar 6 dan 7 dapat dilihat permukaan karbon aktif sesudah diimpregnasi KOH dan NaOH berstruktur kasar dan susunan partikel tak beraturan. Berdasarkan ukuran pori-pori, karbon aktif sesudah impregnasi memiliki ukuran yang lebih kecil dari karbon aktif sebelum impregnasi. Ini disebabkan ion kalium dan natrium mempunyai jari-jari yang lebih kecil dibandingkan dengan pori-pori karbon, sehingga ion kalium dapat masuk dalam pori-pori karbon, di mana ukuran jari-jari ion K sebesar 138 kali 10⁻⁻12 dan ion Na sebesar 102 kali 10⁻⁻12. Yang berikut adalah gambar hasil analisis FTIR pada katalis sebelum diimpregnasi. Dapat dilihat katalis sebelum diimpregnasi mengandung gugus monomer CC pada panjang gelombang sekitar 3000 sampai 3500 cm-1. Karbon aktif sebelum impregnasi juga memiliki gugus ester min-CO pada panjang gelombang 1500 sampai 1000 cm-1. Yang berikut gambar ke-9 yaitu hasil analisis FTIR pada katalis sesudah diimpregnasi KOH. Gambar 10 merupakan hasil analisis FTIR pada katalis sesudah diimpregnasi NaOH. Nah, pada gambar 9 dan 10 dapat dilihat bahwa karbon aktif sesudah impregnasi mengandung gugus karbon CC pada panjang gelombang 3000 sampai 3500 cm-1. Karbon aktif setelah impregnasi juga mengandung gugus karbon min-CO pada panjang gelombang sekitar 1500 sampai 1000 cm-1. Pada karbon aktif sesudah impregnasi muncul peak yang lebih tinggi, yaitu gugus karbonat dengan panjang gelombang di sekitar gelombang 1400 cm-1. Senyawa karbonat yang terbentuk pada karbon aktif setelah impregnasi dengan KOH diduga adalah senyawa K2CO3, sedangkan pada karbon aktif yang diimpregnasi NaOH diduga adalah senyawa Na2CO3 di mana kalium dan natrium berikatan dengan gugus karbonat. Yang terakhir kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan basa dan waktu impregnasi yang digunakan saat impregnasi, maka semakin banyak ion kalium dan natrium yang terimpregnasi ke dalam pori-pori karbon aktif. Pada pembuatan katalis yang diimpregnasi KOH dan NaOH, didapatkan konsentrasi optimum pada konsentrasi 5N dan waktu impregnasi selama 21 jam. Biodiesel yang dihasilkan dengan menggunakan katalis yang diimpregnasi KOH dan NaOH sesuai standar SNI -04-7192-2006 yang meliputi viskositas, massa jenis, kadar air, dan titik nyala.
Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.